Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina. Sekarang kita masuk ke tadris ataupun pelajaran yang ke-6, yaitu terkait tentang ismi Khadijah, yang mana perbedaannya di sini itu adalah perbedaannya kemarin kita di bab 1 itu membahas tentang nama laki-laki dan bab 2 ini adalah nama perempuan. Dan pembahasan di sini telah melalui beberapa pembahasan, yang sekarang adalah pembahasan terakhir yaitu yang kelima. Kemudian langsung saja, sebelumnya kemarin kita telah membahas terkait pembahasan huruf hijaiyah, kemudian diberikan contoh-contohnya, bagaimana cara pelafatannya. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang berikutnya, yaitu latihan yang berikutnya. Apa sih latihan berikutnya? Yaitu yang kelima, letakkanlah, berikanlah kata checklist ataupun tulisan checklist seperti itu ala harfi ra. Jadi ini huruf diberikan ataupun dilihatkan kepada anak-anak ataupun saudara yang masih kecil, antum juga sekalian untuk mempelajari yang mana sih huruf ra yang mungkin masih belum lancar di dalam bahasa Arab ataupun membaca Al-Quran sekaligus. Silahkan di checklist yang mana ra ini apa yang ini. Begitu juga yang di bawahnya yang mana ra, dan begitu juga yang berikutnya ini yang mana huruf ra. Karena di sini adalah membedakan huruf ra dengan huruf-huruf yang lain. Langsung saja karena ini sangat mudah, mungkin begitu mudahnya karena memang buku ini memang buku untuk pemula yang sangat mudah. Kemudian yang keenam latihannya, letakkanlah tanda checklist seperti ini kepada huruf zain, kepada za. Jadi tadi di atas huruf ro, sekarang huruf za. Yang mana huruf za? Silahkan di checklist. Gitu. Begitu juga yang mana huruf za ini, misalkan. Yang mana huruf za ini? Seperti itu. Lanjut ke latihan yang ke-7, yaitu letakkan tanda checklist juga ala harfi waw, kepada huruf waw. Za, ro, waw. Yang mana ini? Itu kan. Ini apa yang ini? Begitu juga ini. Silakan. Kemudian teman-teman yang masih belum mengumpulkan tugas, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting antum mengerjakan aja, Tapi diharapkan dikumpulkan dan untuk latihan antum semuanya tentunya, Kemudian yang berikutnya latihan ke-8, yaitu unzur, perhatikanlah, lihatlah, walahid waqra. Perhatikanlah huruf ra ini, gitu kan. Ikuti nanti bagaimana sih penulisan huruf ra, dan kemudian bacalah. Ini penulisan huruf ra tatkala dia di depan seperti ini. Kemudian tatkala dia bisa disambung di tengah-tengah seperti ini, kemudian yang ra di akhir kalimat itu seperti ini, dan juga ini contoh-contohnya. Kemudian kemarin tugas-tugas seperti kosakata yang belum dikerjakan Rashid, Maryam, Umar. Nah, ini nama semua. Ra di depan, ra di tengah, ra di akhir. Kemudian zain, za. Begitu juga. Yang mana sih huruf za kalau dia di depan? Ternyata seperti ini nulisnya. Kaf gimana? Seperti ini. Kaf di sini nggak dibahas ya. Yang dibahas adalah hanya huruf zain, huruf za. Kalau di tengah dia bisa disambung, di akhir juga bisa disambung sebagaimana contoh. Ini tatkala dia di depan, gimana mau nyambung? Nggak bisa ya. Jadi disambung seperti ini kalau di tengah dan di akhir saja. Adapun waw seperti ini. Waw juga nggak bisa disambung tatkala dia di depan, kemudian di tengah dia bisa disambung, kemudian di akhir seperti ini nyambungnya. Ataupun ada huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf waw, tergantung huruf-huruf hijaiyah mana yang bisa disambung dengan huruf waw. Begitu juga ro dan semisalnya. Nah, di sini ada Zakaria, Hamzah dengan Aziz. Kemudian kalau yang di waw ada Wahid, Nauf sama Amrun, sama Amrun. Itu tugasnya untuk di pembahasan sekarang. Kemudian insakh. Nah, kalau sekarang insakh, ditulislah
ikutinlah ro-nya gimana nih, dikasih putus-putus gitu, ataupun dikasih langsung saja ro, tulis ini ro, zain, za, wow, seperti itu ya. Nah ternyata di kitab ini ya dipelajari juga nasyid ya. Ya, bagaimana hukum nasyid? Ya, kita perlu bahas lagi di kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab yang lainnya. Tapi kalau bagi ana pribadi ya, karena mempelajari kitab Syafi'i, karena memang nasyid ini ya boleh tatkala di dalamnya itu tidak ada namanya ya alat-alat musik dan segala macamnya. Adapun nasyid yang seperti yang akan kita dengarkan ini sebentar lagi, itu menurut ana masih bisa dan bisa digunakan untuk latihan-latihan di dalam kosakata. Semisalkan kita lagi belajar jurumiyah gitu kan, ada kita buat nasyid gitu, kita buat dan kita dendangkan maksudnya, walaupun tanpa adanya alat musik gitu, maka itu menurut ana boleh. Kalau menurut ana boleh, misalkan seperti nasyid ini, yang mana tatkala makna dari nasyid ataupun syair ini tidak mengandung adanya kekufuran, maka itu bagi ana boleh ya, bagi ana boleh. Kemudian yang berikutnya, selebih dari ini misalkan ada kalimat-kalimat kekufuran ataupun adanya alat musik ataupun ada joget-joget dan segala macamnya, kalau itu ana enggak membolehkan kalau bagi ana. Syukron, mungkin ada lagi pendapat yang lain silahkan, tapi insya Allah pendapat yang ana pilih ya ada juga ulama yang memilihnya. Adapun nasyid seperti ini boleh. Misalkan kita belajar kitab sorof ya, kitab sorof kan, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun dan segala macamnya kan, seperti itu ada bagaimana tata cara kita ya, kita nadakan ataupun kita dendangkan juga kadang memang seperti itu kan ya. Maka itu untuk mempermudah dalam pelajaran itu insya Allah boleh, untuk mempermudah dalam pelajaran. Tapi ingat, hal-hal yang masih haram hukumnya semisalkan alat musik itu tentu tidak dibolehkan. Di sini kalau semisalkan nasyid ataupun suaranya saja, maka boleh kita dengar nasyid dari pelajaran kali ini ya. Bagi yang kalau nggak mau dengar istafaddol, tapi kalau ana dengarkan. Kenapa tujuannya nasyid ini? Yaitu untuk mempelajari kosakata bahasa Arab, juga sangat memudahkan bagi kita gitu, sangat memudahkan bagi kita, dan lidah terkadang memang lebih mudah terkala disyairkan seperti itu. Makanya banyak syair dan segala macamnya. Tapi ingat, syair yang mengandung arti atau maknanya kesyirikan, maka syair ini tidak dibolehkan ya. Ada misalkan sumpah kepada waktu dan segala macamnya, tapi ya seperti itulah ya. Kita dengarkan. Nah, jadi memang seperti itu ya yang telah dicontohkan. Baik, mungkin itu aja yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun syair-syair yang tadi
ataupun penjelasannya silakan dicari lagi. Dan kemudian bagi anak ini adalah dibolehkan karena syair-syairnya menunjukkan tidak adanya pengertian di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syair itu masih dibolehkan karena ya silahkan lihat di fikih-fikih mazhab sekalipun ya bagaimana hukum syair yang memang di dalamnya itu menimbulkan semangat ataupun untuk pembelajaran, semisalkan pembelajaran sorof, menghafal matan alfiyah, jurumiyah ataupun hafalan-hafalan yang lainnya ya. Mungkin itu yang Anda sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ingin bertanya terkait tentang pembahasan ini ya, nasyid dan segala macamnya bagaimana hukumnya, kita bahas bersama-sama insyaallah. Silakan japri. Syukran jazakumullah khairan.